1953. Bandung 1953, tahun di mana Badjaruddin Yusuf Habibie, sosok siswa yang terkenal berprestasi, untuk pertama kalinya bertemu dengan sosok gadis manis bernama Ainun. Kira-kira duluan ayam atau telur ya? Kalau menurut aku ayam dulu, soalnya kalau nggak ada ayam gimana bisa ada telur? Ada ibu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita pengulangan materi dulu ya. Coba kamu jelaskan kenapa langit warnanya biru? Nggak tahu, Bu. Kamu? Nggak tahu juga, Bu. Kalau Habibie? Cahaya itu gelombang, merah, kuning, oranye itu gelombang yang panjang, biru itu gelombang yang pendek, sedangkan atmosfer itu satu frekuensi dengan gelombang pendek, terutama warna biru. Jadi atmosfer menahan dan menghamburkan warna biru ke langit. Itulah mengapa jadi warna biru, Bu. Ada satu orang lagi yang bisa menjawab. Mana ini Ainun? Saya, Bu. Coba jelaskan kenapa langit warnanya biru. Kemarin kan sudah dijelaskan, Bu. Jawab saja. Cahaya itu gelombang merah, kuning oranye itu gelombang panjang, biru itu gelombang pendek. Sedangkan atmosfer itu satu frekuensi dengan gelombang pendek, yaitu warna biru. Jadi, atmosfer itu menahan dan menghamburkan warna biru di langit. Itulah mengapa langit warnanya biru, Bu. Nah, memang jodoh kalian ini. Setelah pulang sekolah, Habibie bersama temannya melihat Ainun sedang berbincang-bincang di taman sekolah. Dan teman Habibie menekan Habibie untuk merayu Ainun. Tuh lihat, ada Ainun. Berani nggak kamu ngerayu dia? Jelek gitu. Jelek? Kalau jelek, berani nggak kamu bilang ke dia kalau dia jelek? Takut kan? Takut? Aku nggak takut. Lihat ya, lihat. Hei Ainun, kamu itu jelek. Hitam kayak gula Jawa. Berani juga ya kamu ngomong gitu ke dia. Emang kamu Kejadian itu, Ainun dan Habibie mulai dekat. Habibie berencana melanjutkan studinya di Jerman, sedangkan Ainun melanjutkan studinya di Universitas Indonesia dengan jurusan kedokteran. Beberapa tahun kemudian, ia menyelesaikan studinya. Habibie kembali ke Indonesia dan ia bertemu dengan Ainun. Habibie, baru pulang kamu dari Jerman? Iya, kesini mau lihat Ainun. Kamu sok banget sih. Kamu tahu itu si Ainun siapa? Ainun tetap loh. Kamu siapa? Kamu anaknya seorang janda. Bapakmu udah meninggal. Kamu kesini naik becak? Kenapa? Kalau dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik, saya yang dapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habibie, kapan sampai ke Indonesia nak?
Sehat, Nak. Sehat tante, belum lama pak. Ainun, kesini ya. Habibie berkunjung ke rumah. Rapiin dulu jilbabmu, sepertinya dia ingin mengajakmu jalan. Ih, ibu. Nah, ini dia yang ditunggu. Kalau begitu pak, saya izin bawa Ainunnya jalan-jalan. Cantiknya, sekarang gula jawa sudah berubah ya jadi gula pasir. Gula pasir? Kamu sudah pulang dari Jerman? Iya, saya di Bandung istirahat. Saya dengar kamu sudah jadi dokter ya? Iya, dokter umum. Ada rencana mau jadi spesialis? Mungkin dalam beberapa bulan ini. Ainun, sudah punya teman yang khusus belum? Kalau belum, Ikut sama saya, kawanin saya, mendampingi, menjadi istri, kita bangun keluarga. Hanya boleh kita berdua, tanpa campur tangan dari keluarga besar. Saya tidak bisa menjanjikan banyak hal. Entah kamu jadi dokter atau tidak di sana. Entah kita bisa hidup nyaman di sana. Tapi saya janji akan menjadi suami yang baik untukmu. aku tak bisa janji. Aku tak bisa janji untuk menjadi istri yang baik. Tapi aku janji, aku akan mendampingimu untuk menepati janjinya. Kemudian mereka menikah dengan adat Jawa. Ainun pun ikut Habibie untuk tinggal di Jerman. Kehidupan di Jerman, Ainun hamil. Habibie bekerja di perusahaan kereta api merancang mesin. Siang semua, bagaimana dengan perkembangan proyeknya? Kita hanya perlu menunggu kedatangan untuk mesin keretanya. Habibie, bagaimana dengan bagianmu? Perjalanan bahan baku sedikit terlambat, mungkin akan membutuhkan waktu beberapa hari lagi. Ya sudahlah, saya yakin kamu bisa mengatasi itu. Habibie pulang kerja. Ia melihat dompetnya. Uangnya receh, tidak cukup untuk naik angkutan kota. Akhirnya, malam-malam ia putuskan berjalan kaki menuju rumah. Naasnya lagi, Habibie tersandung hingga terjatuh, yang mengakibatkan luka di sekitar kakinya. Kenapa kakimu? Ini tidak apa-apa. Ainun kenapa? Aku ingin pulang. Kalau aku pulang, aku bisa meringankan bebanmu di sini. Hidupku di Indonesia. Kamu kuat Ainun. Kita diibaratkan kereta yang masuk ke dalam terowongan yang gelap, yang panjang. Tapi setiap terowongan pasti ada cahaya di dalam ujungnya. Saya berjanji, saya akan membawamu ke cahaya itu. Waktu demi waktu, hari demi hari, yang dilalui Habibie memberikan surat kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk membuat pesawat, namun ditolak. Maaf, kamu belum cukup pengalaman. Kami tidak bisa menerima kamu. Hal itu membuat Habibie dan Ainun sedih. Hingga suatu hari, Ainun jatuh sakit. Tidak berapa lama, Habibie mendapat panggilan dari pemerintah Indonesia untuk kerjasama di bidang industri. Setelah diskusi, Habibie dan Ainun memutuskan untuk pulang ke Indonesia untuk mengabdi sesuai janjinya. Dan Habibie memimpin proyek pembuatan pesawat pertama di Indonesia. Pagi Pak. Pagi juga. Pagi ini Bapak bahagia sekali. Pasti terjadi sesuatu. Wajar saja Bapak bahagia, Iren.
proyek kita sudah selesai dan besok pesawat kita akan diterbangkan. Tidak ada makan-makan gitu, Pak. Ih, kerjaanmu makan saja. Tentu ada. Yang ini kita makan di warung makan terdekat. Bandung, 10 Agustus 1995. Akhirnya, pesawat pertama diuji diterbangkan dan berhasil. 21 Mei 1998, Habibie pun dipilih untuk menjadi Presiden Indonesia. Pak, tidur. Selama berapa bulan ini, kamu hanya tidur 1 jam. Saya harus menyelesaikan tugas penting. Kamu tidur duluan saja. Tapi, kamu harus istirahat. Saya harus menyelesaikan tugas ini. Ya wes, sokarepmu. Nah, buka pintunya. Kamu itu pemimpin negara. Kalau kamu tidak bisa memimpin tubuhmu sendiri, gimana kamu bisa memimpin 200 juta orang? Tidak bisa. Rehatlah. Kalau kamu sakit, kamu tak akan bisa memimpin bangsa ini. Kamu itu adalah orang keras kepala dan paling sulit yang aku kenal. Tapi, jika waktu diulang kembali, aku akan tetap memilihmu. Setelah tugasnya selesai, Habibie dan Ainun pun berlibur. Tetapi, pada saat yang bersamaan, Ainun kritis dan dibawa ke rumah sakit Aceh, Jawa, pada tahun 2010. Ainun jatuh dan ditanggung. Mana Ainun? Kamu harus mulai menyiapkan pemakaman. Untuk apa? Untuk siapa? Ainun harus sembuh. Dia harus dioperasi sampai sembuh. Enggak bisa karena Ainun sudah terlalu menderita. Tidak lama kemudian, Ainun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan ia pergi untuk selama-lamanya.